Halo semuanya, pernah kepikiran nggak, di balik makanan dan minuman favorit kita sehari-hari, ada dunia tersembunyi yang bekerja tanpa henti? Nah, hari ini kita bakal menyelam ke dunia itu dan kenalan sama si mikroba perkasa, Hamir. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, yaitu dapurnya. Kita bakal bongkar apa sih bahan rahasia yang ada di balik makanan dan minuman yang kita semua kenal banget. Coba lihat deh, ada roti yang empuk, bir yang berbuih, wine, sampai tape. Kelihatannya beda banget kan? Tapi percaya nggak, semua ini punya satu benang merah, satu kesamaan yang super penting. Nah, ini dia pertanyaannya. Kekuatan tak kasat mata apa sih yang bisa menghubungkan semua produk yang kelihatannya beda-beda ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan jawabannya adalah Hamir! Yap, benar banget. Organisme super kecil inilah pahlawan di balik layar. Sekarang, yuk kita zoom in dan kenalan lebih dekat sama si pemeran utama kita ini. Jadi apa sih sebetulnya Hamir itu? Gampangnya gini, Hamir itu sejenis jamur tapi cuma punya satu sel. Ukurannya kecil banget, nggak bisa dilihat mata telanjang, tapi perannya dalam proses yang kita sebut fermentasi itu luar biasa besar. Nah, ini dia nih penampakan pahlawan kita di bawah mikroskop super canggih. Namanya keren, Saccharomyces cerevisiae. Dan yang lagi kalian lihat ini adalah cara dia berkembang biak. Prosesnya namanya bertunas, jadi sel anaknya itu tumbuh langsung dari badan induknya. Unik banget kan? Kalau kita bedah ciri-cirinya, pertama, ukurannya mikroskopis, kecil banget. Bentuknya biasanya, ya gitu-gitu aja, bulat atau lonjong. Terus, seperti yang kita lihat tadi, dia berkembang biaknya dengan bertunas. Dan yang terakhir, dia nggak punya alat gerak, jadi dia nggak bisa kemana-mana sendiri. Cuma bisa pasrah ikut aliran lingkungannya. Oke, sekarang kita bakal lakuin hal yang lebih seru lagi. Kita akan coba masuk ke dalam sel Hamir itu sendiri dan ngintip gimana sih pabrik super mini ini bekerja. Bayangin aja sel Hamir ini kayak sebuah pabrik super efisien. Di dalamnya itu ada nukleus. Anggap aja ini kantor pusatnya yang nyimpan semua data genetik. Terus ada mitokondria, nah ini pembangkit listriknya yang ngasih energi. Dan semuanya ini dibungkus aman sama dinding sel yang fungsinya kayak tembok pabrik yang kokoh. Terus, pabrik ini isinya apa aja sih? Nah, lihat deh diagram ini. Ternyata, sebagian besarnya, sekitar 75%, itu isinya air. Sisanya baru deh protein, karbohidrat, dan komponen-komponen lain. Ini nunjukin betapa pentingnya air buat kehidupan, bahkan buat makhluk sekecil ini. Setiap pabrikan butuh bahan bakar ya. Buat Hamir, bahan bakar favoritnya adalah gula. Dan dia bakal kerja paling semangat kalau lingkungannya itu hangat, kira-kira 25-30 derajat Celcius. Dan suasananya sedikit asam. Nah, itu kondisi sempurna buat dia beraksi. Oke, sekarang kita zoom out lagi, kembali ke dunia nyata. Ternyata, nggak semua Hamir itu teman kita loh. Ada yang jadi pahlawan, tapi ada juga yang jadi tamu tak diundang yang malah bisa bikin runyam. Di tabel ini, kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada keluarga Saccharomyces, ini pahlawan kita yang bikin roti, bir, dan lain-lain. Nah, di sisi lain, ada keluarga Candida. Kalau yang ini, perannya justru jadi biang kerok yang bikin makanan kita jadi basi. Jadi intinya gini, Saccharomyces itu ibarat koki handal. Dia makan gula, terus hasilnya itu dua hal yang kita suka, alkohol dan gas karbon dioksida. Gas inilah yang bikin roti ngembang dan bir jadi berbuih. Sementara itu, si Candida ini oportunistis. Dia nggak menghasilkan apa-apa yang berguna buat kita, malah numpang hidup di makanan kita, terutama yang asam, dan bikin makanan itu jadi busuk. Setelah tahu ada yang baik dan ada yang jahat, yuk kita tutup pembahasan ini dengan merayakan semua kontribusi luar biasa dari si pahlawan kita, Hamir yang baik buat kehidupan manusia. Lihat deh daftar karya-karyanya yang keren banget. Nggak cuma minuman dan makanan sehari-hari kayak roti, tapi juga sampai ke produk industri penting seperti alkohol buat bahan bakar. Dan ini yang unik banget. Siapa sangka Hamir bahkan bisa jadi sumber lemak. Ini penting loh, karena bisa jadi solusi buat sumber pangan atau bahan bakar alternatif di masa depan. Serbaguna banget kan? Jadi semua produk enak yang kita nikmati ini, semuanya bisa ada berkat kerja keras dari satu kekuatan kecil yang tak kasat mata, sel Hamir. Ini nih yang bikin kita mikir, kalau makhluk super kecil ini aja bisa punya dampak sebesar ini buat dunia kita, coba bayangin, apalagi ya yang ada di luar sana, yang tersembunyi di depan mata kita, yang diam-diam menunggu untuk ditemukan.